Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel Mr. Sultoni. Anakku semuanya dimanapun Anda berada, kita pertemuan kali ini akan melanjutkan tentang persiapan ulangan menghadapi PAS, ya, penilaian akhir semester ganjil. Hari ini kita akan membahas kelanjutan bagian kedua tentang kisi-kisi PAS, ya, dan jangan lupa kalian harus membuka video yang pertama, yaitu tentang kisi-kisi bagian pertama, ya, sehingga tidak ketinggalan dengan soal-soal yang sudah saya infokan. Dan perlu diketahui anak-anak, untuk mengerjakan soal-soal fisika kalian harus bisa menguasai rumus-rumus, konsep, dan juga bisa menghitungnya. Itulah tiga kunci utama dalam belajar fisika. Baik, kita akan melihat kelanjutannya daripada kisi-kisi PAS Fisika kelas 10. Ya. Nah, terlebih dahulu saya ingatkan kembali tentang materi yang akan keluar di dalam PAS semester ganjil ini. Ya, anak-anakku, kita lihat yang pertama adalah kita ingat kembali tentang pengukuran. Di sana ada besaran satuan, notasi ilmiah, dimensi, alat ukur panjang, angka penting, vektor, ya, besaran vektor, ada skalar, besaran vektor, kemudian penjumlahan vektor, ya, kemudian juga menghitung resultan vektor. Ya, hari ini kita akan membahas kelanjutannya vektor, kemudian diikuti dengan gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola. Yaitu adalah anak-anak materi secara keseluruhan untuk PAS semester ganjil ini. Baik, kita lihat beberapa contoh soal sebagai kisi-kisi, sebagai persiapan kalian menghadapi PAS. Nah, ini adalah vektor analisis, ya. Jadi kalian harus menjabarkan, ini ada 3 vektor, F1, F2, dan F3, ya, dicari resultan ketiga vektor serta arah yang dibentuk terakhir untuk resultannya bagaimana. Ya. Jadi ini caranya dicari pada sumbu X maupun sumbu Y-nya, ya, penjabaran dari pada sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, ini. Jadi contoh ini F1, ya, di sumbu X berarti akan terurai menjadi negatif F1 cos 30 karena menghadap ke kiri, ya, arahnya. Sedangkan di sumbu Y-nya ke sini, maka akan menjadi F1 sin 30. Nah, ini dimasukkan min 10 akar 3, kemudian ini 10. Kita simpan F1-nya. Yang F2 bagaimana? Yang F2 adalah F2X, ya, dijabarkan di sini berarti F2 cos 60, positif, ya, ke arah ke kanan. Jadi dapat 20 akar 3. Yang kesumbuyannya F2 sin 60, juga positif karena arahnya ke atas. Untuk F3 ini kan berhimpit dengan sumbu Y. Maka kalau diproyeksikan ke sumbu X nilainya 0. Sedangkan kalau ke bawah ini adalah nilainya min 80. Lalu kita jumlah ini, min 10 akar 3 tambah 20 akar 3 jadi 10 akar 3. Itu sebagai sigma Fx.
Yang ke arah sumbu Y, ini 10 ditambah 60, 70, dikurangi 80, jadi masih negatif 10. Nah, oh ya anak-anak perlu diingatkan, kalau seandainya sudutnya tidak yang istimewa 30, 45, 60, tapi melainkan 37, ini ya, kalian harus ingat-ingat, ini, sin 37 itu 0,6, cos 37 0,8. Sin 53 0,8, kalau cos 53 0,6. Ini mengantisipasi kalau sudutnya tidak 30, 60 atau 45 ya. Nah, setelah dapat sigma fx dan sigma fy, kita lanjutkan dengan mencari resultannya ya. Resultannya adalah sigma fx kemudian kuadrat ditambah sigma fy kuadrat ya, dimasukkan min 10 kuadrat 100, 10 akar 3 dikuadratkan berarti 100 kali 3 300, jadi akar 400 nilainya 20 Newton. Sedangkan arah resultan tersebut dicari dengan rumus tangen theta sama dengan sigma fy per sigma fx. Berarti sigma fy-nya tadi min 10 ya, ini harusnya negatif ya. 10 negatif 10 akar 3 dibagi 10 akar 3. Jadi ini harusnya min ya, ini harusnya min ya Nana ya. Ini harusnya min 1/3 akar 3. Ya. Jadi nilai berapa sudut yang kalau ditangankan hasilnya 1/3 akar 3 adalah 30 derajat. Ya. Karena ini tangan yang berada di kuadran yang negatif, itu berada di kuadran berapa nak? Kuadran 2 dan kuadran 4. Ya. Jadi arahnya di kuadran 4 itu 360 dikurangi 30. Jadi 330 derajat. Itu ya. Oke. Oke, jadi ingat-ingat rumus resultan ini dan rumus arahnya. Selanjutnya tentang gerak lurus ya. Kalau kita tebak soal ini berarti GLBB ya. Sebuah mobil mempunyai kecepatan awal 20 meter per sekon. Direm dan berhenti setelah 10 detik. Jadi punya V0 20, waktunya 10 detik. Berhenti mengandung konsep apa anak? VT-nya sama dengan 0. Berapa jarak yang ditempuh ketika mulai direm sampai dengan berhenti? Oke. Nah ini, jadi VT-nya 0, V0-nya 20, waktunya 10 sekon, maka langkah pertama kita cari perlambatannya dulu ya, dengan rumus VT sama dengan V0 plus AT, atau bisa kalian ubah menjadi A sama dengan VT min V0 per T ya, boleh. Maka didapat ini A-nya lah minus 2 meter per sekon kuadrat. Jadi A minus berarti mengalami perlambatan. Nah, setelah dapat A, kita gunakan rumus GLBB yang lain adalah ini. S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Ya, ingat rumus dasar pokok dari GLBB ada 3 macam itu ya. Yang barusan ini VT sama dengan V0 plus AT, kemudian ini S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. V0-nya masukkan 20, T-nya 10, kemudian ini A-nya min 2, ya, kali 10 kuadrat. Oke. Jadi 200 min 100 ya, ini min 2 kali setengahnya min 1. Jadi didapat jarak yang ditempuh
dari pengereman sampai berhenti adalah 100 meter. GLBP yang lain, GLB ini ya, GLB gerak lurus ini. Dua mobil A dan B berangkat dari tempat yang sama dengan kecepatan beda ya, 10 meter per sekon dan 20 meter per sekon. Nah, ternyata mobil B itu berangkatnya setelah 5 detik setelah mobil A. Berapakah waktu dan tempat kedua mobil akan bertemu? Nah, kita harus tahu syaratnya. Syarat kedua mobil bertemu adalah jarak yang ditempuh ya, karena berangkat dari keadaan tempat yang sama ya, jarak yang ditempuh sama, SA sama dengan SB. Nah, hanya di sinilah waktunya ya. Waktu untuk TA adalah T plus 5. Jadi karena waktu TB itu mobil B, nah kembali mobil B itu berangkat 5 detik setelah mobil A ya. Jadi waktunya A itu lebih mendahului. Jadi TA adalah T plus 5, sedangkan TB-nya biarkan T. Jadi ingat-ingat, karena mobil A lebih dulu jalan 5 detik, maka TA adalah T plus 5. Gitu. Dimasukkan kecepatannya 10, kemudian kecepatannya mobil B 20 ya. Ini dikalikan biasa 10 kali T, 10 kali 5, 50, 20 T. Ya, jadi 5 detik. Ya, T-nya. Dengan demikian, waktu bagi A sudah berjalan 10 detik. Sedangkan waktu bagi B baru berjalan 5 detik. Ya, di saat itulah kedua mobil itu bertemu ya, atau berpapasan ya, bersalip akhirnya karena searah ya. Jadi jarak yang temu A ya maupun yang B lah sama, yaitu 100 meter. Nah, ingat-ingat itu adalah peristiwa gerak lurus. Selanjutnya masih tentang gerak lurus. Mobil A dan mobil B terpisah sejauh 500. Nah, ini kalau ini kondisinya beda. Jadi di dua tempat yang berjauhan atau berbeda 500 meter, kedua mobil bergerak saling mendekati pada saat bersamaan dengan kecepatan masing-masing 20 meter per sekon dan 30 meter per sekon. Jadi arahnya berlawanan ya. Tentukanlah waktu dan tempat kedua mobil tersebut bertemu. Ya, jadi berbeda dengan soal sebelumnya, yang sebelumnya berangkat dari tempat yang sama, sekarang dari tempat yang berbeda, berlawanan arah. Nanti akan berpapasan di mana? Nah, maka syarat yang utama adalah ini. SA, jadi jarak yang ditempuh mobil A ditambah jarak yang ditempuh oleh mobil B sama dengan 500, jarak totalnya itu loh. Jadi VA-TA ditambah VB-TB sama dengan 500. Kita masukkan VA 20T, VB berarti 30T. Dengan demikian 50T, jadi kedua mobil akan bertemu setelah bergerak 10 detik. Akibatnya mobil A itu sudah menjalani jarak sebanyak 20 kali 10, yaitu 200 meter. Berarti yang mobil B sisanya 500 tadi ya, 500 kurangi 200, jadi 300 meter. Itu anak-anak ya. Semoga kalian paham ya. Oke. Nanti bisa diulang kembali ya tentang penjelasan ini kalau belum paham. Selanjutnya tentang grafik ya. Ini kalian harus paham dengan beberapa grafik GLBB terutama ya, karena GLBB itu ada perubahan kecepatan. Nah, ini contoh. Sebuah mobil mula-mula bergerak lurus dengan kecepatan konstan 72 km per jam selama 20 detik.
Nah, ini diperhatikan grafiknya. Kecepatannya konstan, berarti ini pertama GLB dulu. Ya, GLB dulu ini. Jadi selama 20 detik, ya, selama 20 detik. Nah, kemudian dipercepat. Nah, kalau dipercepat berarti grafiknya harus naik dengan percepatan 3 meter per sekon kuadrat selama 10 detik. Berarti tadinya udah 20, berarti 30 ya. Ini harus naik. Oh, ya. Jadi gambar yang mana? Yang D belum ya. Dan diperlambat dengan perlambatan 5 meter per sekon kuadrat hingga mobil berhenti. Ya. Jadi dari 30 tadi kemudian hingga mobil berhenti. Berapa waktu? Nah, kita belum tahu ya. Nah, ini penjelasannya, Nana. Jadi kita lihat pada detik 0 sampai 20 maka mengalami V0 20 meter per sekon. Ya. Kemudian 20 sampai 30 naik dengan kecepatan menjadi 50 meter per sekon. Ya, jadi gambar yang D itu tidak mungkin ya, yang D karena itu turun yang D itu. Jadi kemudian grafik naik hingga kecepatan 50 meter per sekon. Nah, ini dilihat di sumbu Y itu menunjukkan kecepatannya. Kalian bisa lihat, nah ini yang E itu kecepatannya di sini 35, padahal di situ harusnya 50, ya. V1-nya, ya, V1-nya 50. Kemudian yang D tidak mungkin, ini turun. Yang E nggak mungkin. Yang C juga nggak mungkin karena 40 ya. Jadi tinggal A dan B. Nah, untuk selanjutnya kita harus tahu mobil ketika diperlambat berarti grafiknya turun sehingga berhenti itu butuh berapa waktu. Nah, ya. Jadi ternyata butuh waktu 10 sekon, 10 detik. Maka kalau grafik A itu butuhnya 20 detik. Nah, kalau grafik B butuhnya pas dari 30 ke 40, jadi 10 detik. Jadi yang paling benar adalah jawaban B. Ya, gitu Nana. Itu tentang grafik GLB maupun GLBB. Ya. Nah, kalian perhatikan betul. Selanjutnya, soal GLBB, gerak vertikal ke bawah ya. Air terjun memiliki ketinggian 20 meter. Jika air jatuh dengan kecepatan awal, nah ini kalau ada kecepatan awal ya, karena dari atas ke bawah inilah gerak vertikal ke bawah. Berapakah kecepatan air tersebut saat menyentuh dasar air terjun? Di sini mintanya pakai G 9,8 ya, kita ikuti. Oke. Ingat rumus-rumus pada GLBB ya, kalau digunakan pada gerak vertikal ke bawah maka tandanya plus ya, karena searah dengan gravitasi. Karena yang ditanyalah kecepatan akhir, maka VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH anak-anak ya. Itu 4 kuadrat ditambah 2 kali 9,8 kali 20 ya, diperoleh dari VT-nya lah akar 408. Ya, kurang lebih lah 20,2 meter per sekon. Ya, ini jangan lupa ya. Dikasih satuan kalau ulangan di kertas ini lupa memberikannya. Oke. Itu tentang gerak vertikal ke bawah ya.
Selanjutnya adalah GJB ini anak-anak, gerak jatuh bebas. Bedanya dengan GVA apa? GVB apa tadi? Ya, tidak mempunyai kecepatan awal ya. Sebuah batu dijatuhkan dari ketinggian 20 meter di atas permukaan tanah. Kecepatan akhir benda sesaat sebelum benda itu menyentuh tanah berapa? Jadi ini pakai rumus yang kalian harus selalu ingat adalah VT sama dengan akar 2GH. Akar, nah 2 kali 10 kali 20. Itu 20 meter per sekon. Itulah kecepatan di bawah. Ya. Oke, mudah ya. Ingat-ingat akarnya. V sama dengan akar 2GH. Nah, ini sedikit ke belakang dulu, yaitu tentang jarak dan perpindahan. Ya, kita ingat kalau jarak itu besaran skalar, sedangkan perpindahan adalah besaran vektor. Seseorang berlari ke timur sejauh 400 meter. Kemudian belok ke utara sejauh 300 meter. Berapakah jarak dan perpindahan orang tersebut? Ya. Jadi kalau jarak itu menghitungnya sepanjang lintasan yang ia tempuh. Jadi jaraknya adalah ya 300 ditambah 400, 700 meter ya. Sedangkan untuk perpindahan itu kita hitung dengan cara menarik garis secara lurus. Ya, seperti apa? Jadi jaraknya ketemu 700, sedangkan perpindahannya itu kita menggunakan seperti halnya Pitagoras. 300, triplenya 300, 400, 500 meter. Ya. Dan kalian harus mengingat tentang arah mata angin ya, di sini timur, utara, selatan, baratnya tidak boleh lupa ya, sehingga waktu gambar tidak keliru anak-anakku. Selanjutnya adalah seseorang anak berjalan lurus 1 meter ke barat, kemudian belok ke selatan sejauh 3 meter, dan belok lagi ke timur sejauh 5 meter. Nah ini ada 3 kali pergerakan anak-anak ya. Yang ditanya adalah perpindahan anak tersebut. Ya, jadi perpindahannya aja nih yang tanya. Nah, jadi ini sesuai dengan arah mata angin. Ini ke barat 1 meter. Kemudian ini ke selatan 3 meter. Kemudian ke sini berapa? 5 meter. Ya. Nah, kalau kita tarik ke timur ini 5 meter, padahal di sini sudah sejajar 1 meter, maka sisa inilah 4 meter. Di sini 4, ini sama dengan yang sebelah sana, 3 meter, 3, 4, berarti perpindahannya adalah 5 meter. Dengan arah tenggara. Ya. Arahnya adalah arah tenggara, dipandang dari posisi awal dari sini ke situ, itulah arah tenggara. Ya. Selanjutnya ini tentang grafik jarak dan perpindahan lagi. Perhatikan grafik ya, benda yang bergerak dilukiskan seperti grafik. Ya. Jadi kalau ada grafik, perhatikan sumbu Y dan X-nya menunjukkan apa? Nah ini sumbu X-nya menunjukkan waktu, time, dalam waktu sekon. Kemudian yang sumbu vertikal, sumbu Y-nya menyatakan kecepatan, ya, V, dalam meter per sekon. Nah, di sini anak-anak, kalau yang ditanyakan adalah hitung jarak dan perpindahan benda. Kalau jarak tadi ingat adalah
panjang seluruh lintasan yang ditempuh. Sedangkan untuk perpindahan kita harus memperhatikan arahnya karena ini vektor. Nah, kalau kita lihat di sini ada yang di atas sumbu X positif dan ada yang di bawah sumbu X negatif. Nah, kalau menghitung perpindahan nanti berpengaruh ya karena ini ada yang di bawah. Oke, kita cermati dulu. Dari grafik itu waktu 0 sampai 4 berarti ini GLBB itu naik kecepatannya dari 0 menjadi 6 meter per sekon. Naik toh. Terus 4 sampai 10 detik itu mendatar, berarti gerak lurus beraturan GLB ya. Lalu dari 10 detik ke 12 detik berkurang kecepatannya. Berarti GLBB lagi. Ya, GLBB 12 sampai 14 juga GLBB, baru 14 sampai ke 16 kembali ke GLB lagi. Nah, ternyata untuk mencari jarak atau perpindahan itu bisa menggunakan ruas dari bangun yang dibentuk ini, yaitu ini trapesium. Ya, yang bawah pun juga berupa nanti kita bantu dengan garis ini ya, ke-16 ini juga trapesium. Sehingga yang grafik atas yaitu setengah ya, setengah kemudian dikalikan dua sisi yang sejajar ditambahkan dikalikan tinggi didapat 54, sedangkan bawah itu 24. Sehingga untuk menghitung jarak ini dihitung tidak memperhatikan arahnya karena sama-sama kalau jarak itu tinggal dijumlah semua aja 54 tambah 24 78 meter. Sedangkan kalau yang perpindahan itu yang di bawah itu negatif 54 dikurangi 24 jadi 30 meter anak-anakku ya. Ya. Selanjutnya, nah ini dia gerak parabola ya. Sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan 40 meter per sekon ya. Jika sudut elevasi atau sudut kemiringannya 60 derajat dan kecepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, maka yang ditanyakanlah waktu ya, ini waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi ya. Jadi di gerak parabola ada hal-hal ekstrim yang harus kalian ingat yaitu titik tertinggi, titik terjauh maupun waktu untuk mencapai titik tertinggi maupun waktu untuk mencapai titik terjauh. Ingat-ingatan ya rumusnya itu. Nah, ini berapa nih? Ya, jadi alfanya 60 derajat, V0-nya 40, yang ditanya adalah waktu untuk mencapai titik tertinggi. Nah, itu sudah ada rumusnya, yaitu Tmax sama dengan V0 sin alfa atau sin theta dibagi gravitasi. Ya. Karena tetanya 60, sin 60 adalah setengah akar 3, Nana. Ya, sin 60 adalah setengah akar 3. Kemudian, nah ini 40 kali setengah akar 3 kan berarti 20 akar 3 dibagi 10. Tinggal hasilnya 2 akar 3 sekon ya. Oke. Selanjutnya adalah masih tentang gerak parabola. Seseorang melempar sebuah bola dengan sudut kemiringan atau elevasi 30 derajat. Kecepatan awal bola tersebut 10 meter per sekon. Jika tinggi awal pelemparan 1,5 meter, ya, tinggi maksimum yang dicapai bola tersebut adalah berapa? Jadi ini mungkin orangnya melempar pada ketinggian tertentu, ya, misalnya di atas tempat yang tingginya 1,5 meter. Jadi nanti tinggi maksimumnya harus kita jumlah ya dengan kedudukan awalnya. Nah ini kita hitung ketinggian maksimumnya
dengan rumus Y max, ya. Y max-nya didapat 1,25 meter ya. Sehingga di jumlah dengan 1,5 hasilnya 2,75 meter. Nah, itu anak-anak. Kita lanjutkan. Hubungan roda-roda. Ya. Hubungan roda-roda. Nah, ini ada A, B, C, D. Ya, ada 4 roda. Roda A dan roda B sepusat. Sedangkan roda A dengan roda C dihubungkan dengan rantai atau tali atau sabuk ya. Sedangkan roda C dengan roda D bersinggungan. Nah, tentunya kalian harus sudah paham bagaimana sifat ketika ada roda yang bersinggungan, kemudian ada kalau roda A dan roda B itu sepusat, maka kecepatan sudutnya sama omeganya. Ya, kecepatan sudutnya sama. Gitu. Kalau A dengan C ini dihubungkan dengan sabuk atau tali. Nah, baik kita bahas berapakah kecepatan sudut daripada roda B ya. D, maaf, roda D-nya ya. Oke. Jadi roda yang dihubungkan satu poros itu punya kecepatan angular atau kecepatan sudut yang sama. Roda yang dihubungkan dengan bersentuhan tali atau bersinggungan itu mempunyai kecepatan linear yang sama seperti C dengan D itu kan bersinggungan ya. Kalau sudah diketahui kecepatan sudut roda B 50 rad per sekon, maka kecepatan roda A omega A sama dengan juga omega B 50 rad per sekon. A dengan C itu terhubung dengan tali, artinya nah, kecepatan linearnya VA sama dengan VC. VA-nya dihubungkan dengan omega A kali RA, omega C kali RC. Jadi omega C didapat 60 rad per sekon. Roda C dengan roda D bersentuhan, maka punya VC sama dengan VD ya, kecepatan linearnya sama. Dijabarkan omega C RC, omega D RD. Dengan demikian omega D didapat 30 rad per sekon. Ya, ini dipahami betul tentang hubungan roda-roda. Prinsipnya tadi, yang sepusat saja yang omeganya sama. Kalau yang dihubungkan dengan tali atau dengan sabuk atau yang bersinggungan atau yang bersentuhan itu kecepatan linearnya yang sama. Ya. Nah, kita lihat contoh soal yang lain tentang gerak melingkar. Sebuah benda berputar sebanyak 7.200 putaran dalam 6 menit. Berapakah frekuensi roda tersebut? Ya, jadi N-nya 7.200, waktunya 6 menit harus kita ubah ke dalam detik. Jadi 6 kali 60 ya, 360 detik. Dengan demikian, frekuensi rumusnya adalah N per T ya. Jadi 7.200 dibagi 360 didapat 20 Hz. Oke, nah. Ya, jangan lupa untuk menginformasikan atau membagikan video ini ya, karena saya yakin bagi siswa-siswi yang lain dimanapun berada untuk kelas 10 sama akan melakukan PAS semester ganjil untuk mata pelajaran fisika ini. Baik, kita kembali ke soal. Sebuah benda melakukan gerak melingkar beraturan memiliki massa 1 kg dengan jari-jari 2 meter serta kelajuan linearnya 3 meter per sekon.
maka gaya sentripetal yang bekerja pada benda tersebut adalah berapa Newton. Ya, kita masuk ke gaya sentripetal. Apa rumusnya? Fs atau gaya sentripetal sama dengan mv kuadrat per r ya. Nah, m-nya sudah ada, udah jelas, v-nya sudah ada, jari-jari juga ada. Jadi tinggal kita masukkan m-nya 1, v-nya 3 kuadrat bagi 2. Jadi 9 dibagi 2. 4,5 Newton. Oke, nah ya. Jadi ini rumus seperti hukum Newton ya, F sama M kali A. Nah, jadi A-nya itu percepatan sentripetal, rumusnya adalah V kuadrat per R. Ya. Oke. Selanjutnya adalah sebuah bola bermasa 200 gram diikat pada ujung sebuah tali dan diputar dengan kelajuan tetap sehingga gerakan bola tersebut membentuk lingkaran horizontal dengan radius atau jari-jari 0,2 meter. Jika bola menempuh 10 putaran dalam 5 detik, berapa percepatan sentripetalnya? Ini percepatan sentripetal anak-anak ya, yang dimaksud. Nah. Oke, rumus percepatan sentripetal tadi, V kuadrat dibagi R. Ya. Oke, kecepatannya kan belum ada. Kecepatannya bisa dijabarkan dari omega kali R. Ya. Omega kali R dijabarkan lagi sehingga didapat 2 pi R per T ya. Oke. Kecepatannya ya 2 pi R per T sehingga masukkan ke rumus ini diperoleh percepatan sentripetal ada rumusnya 4 pi kuadrat R dibagi T kuadrat. Ingat-ingat ya, rumus percepatan sentripetal yang rumusnya awalnya V kuadrat per R bisa diubah menjadi 4 pi kuadrat R per periode ya ini, T kuadrat kalau T besar itu periode. Sehingga diperoleh percepatan sentripetalnya adalah 2 meter per sekund. Nah, demikian anakku untuk pembahasan persiapan ulangan PAS Fisika khususnya kelas 10 ya. Untuk kelas yang lainnya kita tunggu video berikutnya dari saya. Oleh karena itu, biar bisa mendapat informasi terbaru dari channel saya, silakan kalian klik subscribe ya, kemudian like atau bagikan juga ke teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk rajin belajar.